Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang saya Anwar Pala dengan NIM 138. Sebelah kanan saya Deborah Angelina Simarmata dengan NIM akhir 114. Saya Vivi Egividia dengan akhir NIM 133. Saya Siterhana dengan akhir NIM 109. Saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Di sini kami akan membahas desain pembelajaran sekolah dasar, yaitu model pembelajaran blended learning. Di sini kita ada pembahasannya 4 pembahasan ya. Konsep pembelajaran blended learning, karakteristik model pembelajaran blended learning, model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu merancang model pembelajaran blended learning. Ada yang dapat nggak konsep pembelajaran blended learning? Aku ada dapat dari jurnal. Di sini konsep pembelajaran blended learning secara etimologi, kata blended itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti tercampur atau teraduk. Sedangkan kata learning berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembelajaran atau belajar. Nah, dengan demikian secara etimologi, pengertian blended learning adalah suatu model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online atau e-learning dalam suatu campuran yang terpadu. Yang lain ada yang dapat? Menurut Kismiati dan Ida Zubaida tahun 2020 berpendapat bahwa blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya, sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Di sini juga ada menurut Endang Mulyana dan Edi Purwanto pada tahun 2021 menyatakan bahwa blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai jenis sumber belajar, baik online maupun offline, dengan menggunakan teknologi sebagai sarana pendukungnya sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Jadi konsep pembelajaran blended learning menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukungnya sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, blended learning juga mengintegrasikan berbagai jenis sumber belajar baik online maupun offline dengan menggunakan teknologi berbagai sarana pendukungnya sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Berdasarkan pendapat mengenai pengertian pembelajaran blended learning, dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi sebagai pendukungnya. Jadi untuk konsep pembelajaran blended learning sudah jawab enggak? Ya. Berarti lanjut ke karakteristik model pembelajaran blended learning. Ada yang dapat enggak? Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran blended learning. Pendekatan pembelajaran blended learning muncul setelah berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajaran secara offline maupun online. Saat ini, pembelajaran berbasis blended learning dilakukan dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka, teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan teknologi e-learning atau mobile learning. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu pertama tatap muka, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga aplikasi, yang keempat tutorial, dan kelima kerjasama. Yang terakhir ada evaluasi. Aku dapat dari
jurnal tentang karakteristik pembelajaran blended learning. Jadi pembelajaran blended learning ini memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik dalam blended learning tersebut merujuk pada dari Prayitno tahun 2015. Di sini ia menyebutkan ada 3 karakteristik pembelajaran blended learning. Yang pertama, model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Yang kedua, model pembelajaran blended learning itu merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung atau tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Yang terakhir, guru dan orang tua itu memiliki peran yang sama penting, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Di sini juga ada selain karakteristik pembelajaran blended learning menurut Widiatmoko pada tahun 2019, seorang ahli pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran blended learning adalah terdapat ada 6. Yang pertama yaitu integrasi antara pembelajaran tatap muka dan online. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat. Yang keempat, peningkatan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Yang kelima, penggunaan berbagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Berarti dari materi yang karakteristik tadi ada 3 pendapat gak sih yang kita dapat, Dak? Jadi menurut kelompok itu udah pas lah, Dak, ya? Udah selesai ya tentang karakteristik model pembelajaran blended. Jadi kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran. Model-model. Ya, selanjutnya model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran. Ada yang dapat enggak? Model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran menurut Stacker, Heather, dan Michael B. Holm memberikan pendapat bahwa blended learning secara umum memiliki 6 model. Face-to-face driver yang pertama yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua, rotation, mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, flex, yaitu memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat, online lab, pembelajaran yang berlangsung di ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan secara soft copy, di mana peserta didik berinteraksi dengan guru secara online. Kemudian yang kelima, self-blend, yaitu peserta didik mengikuti kursus online. Yang keenam, online driver, yaitu merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Berarti dapat kita simpulin dari model-model pembelajaran blended learning dalam pembelajaran tuh terdapat 6 ya, yang dijelaskan di beberapa. Ada dapat lagi aku udah bisa. Ada sih. Jadi selanjutnya yaitu materi selanjutnya merancang model pembelajaran blended learning. Dalam merancang model pembelajaran blended learning dengan baik, seorang pendidik perlu memperhatikan beberapa tahapan yang perlu dilakukan secara terencana dan sistematis. Berikut adalah langkah yang dapat diambil untuk merancang model pembelajaran blended learning secara wajib. Menentukan tujuan pembelajaran, memilih teknologi pembelajaran, menentukan konten pembelajaran, membangun aktivitas pembelajaran, menentukan sumber daya pembelajaran, menentukan strategi evaluasi pembelajaran, dan menentukan jangka waktu pembelajaran. Jadi disebutkan ada 7 ya. 7 menentukan tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan menentukan tujuan pembelajaran yaitu jika ingin model pembelajaran blended learning yang akan dikembangkan berhasil, penting untuk menetapkan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur.
dan terukur. Dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, pengajar dapat lebih mudah menentukan sumber daya pembelajaran yang dibutuhkan dan memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan yang memilih teknologi pembelajaran yaitu setelah menetapkan tujuan pembelajaran jelas, pengajar perlu memilih teknologi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Berbagai teknologi pembelajaran dapat digunakan dalam model blended learning seperti learning management system atau LMS, video konferensi, forum diskusi online, dan aplikasi mobil. Yang tentang menentukan konten pembelajaran ada yang dapat nggak? Dan selanjutnya penjelasannya. Selanjutnya yaitu ada menentukan konten pembelajaran. Nah, dalam merancang model blended learning, konten pembelajaran tuh haruslah direncanakan secara terencana dan sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Konten pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti teks, video, audio, ataupun gambar. Nah, selanjutnya ada membangun aktivitas pembelajaran. Perancangan aktivitas pembelajaran dalam model blended learning harus dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan dalam pembelajaran. Beberapa jenis aktivitas pembelajaran yang dapat diadopsi dalam model blended learning adalah tugas online, proyek kolaboratif, dan kuis interaktif. Selanjutnya ada yang dapat tentang tentang materi ini dulu. Menentukan sumber daya pembelajaran. Dalam model blended learning, sumber daya pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan konten dan teknologi pembelajaran yang telah dipilih. Sumber daya pembelajaran yang tersedia dapat berupa buku, teks, video, atau tautan ke situs web yang relevan. Yang menentukan strategi evaluasi pembelajaran. Penting untuk merumuskan strategi evaluasi yang jelas dalam rangka mengukur keberhasilan pembelajaran. Dalam model blended learning, evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti tugas online, ujian, dan proyek kolaboratif. Menentukan jangka waktu pembelajaran. Perlu ditentukan jangka waktu pembelajaran agar siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memanage waktu mereka untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini juga penting untuk memperhatikan waktu belajar yang paling efektif bagi siswa. Jadi dapat disimpulkan dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas, pengajar bisa membuat model pembelajaran blended learning yang cocok dengan keperluan dan sasaran pembelajaran. Penting untuk memperhatikan kebutuhan siswa, sumber daya yang tersedia, dan teknologi pembelajaran yang dipilih sehingga model pembelajaran blended learning bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ada yang dapat tentang materi ini akan ditambahin? Dapat. Aku dapat dari jurnal tentang yang merancang model pembelajaran blended learning. Dalam merancang model pembelajaran blended learning, pengajar perlu menguasai bagaimana cara mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam proses mengintegrasikan kedua pembelajaran ini diantaranya yaitu kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik, teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok, kemampuan mengembangkan interaksi secara online, serta dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Di sini ada hal yang perlu dirancang. Yang pertama itu mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Nah, terus yang kedua ada menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Itu harus memenuhi tiga komponen, yaitu standar capaian dan tujuan pembelajaran, penilaian, dan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga ada evaluasi pembelajaran model blended learning. Yang keempat, program aplikasi atau platform untuk pembelajaran model blended learning. Itu ada Web 2.0, terus ada Edmodo, ada Google Group, terus ada yang terakhir ada forum diskusi. Itu saja.
ada lagi tak tambahan tentang merancang model pembelajaran blended learning? Ada berarti yang didapat Kak aku tadi ada 3 apa 2? Ada ada 4. Jadi dapat disimpulkan yang kita dapatkan dari berbagai sumber merancang model pembelajaran blended learning terdapat 10 lah totalnya Kak. Dari yang materi yang teman-teman baca tadi dari KAPUT di 4 ya. 4 di sini 7 jadi totalnya 11 langkah-langkah dalam merancang model pembelajaran blended learning. Sudah. Jadi sudah cukup ya materi untuk atau ada yang nak ditanyain tidak? Ada nak Andi? Ada yang nak ditanyain? Jadi kan yang dari kita bahas tadi, pembelajaran blended learning itu pembelajaran gabungan dari tatap muka sama online. Menurut kawan-kawan itu tuh artinya apa sih? Jadi kalau dari yang kita tadi udah baca dari jurnal, penggabungan antara pembelajaran secara offline dengan online. Jadi misalkan kita ada jam di sekolah tuh jam yang langsung offline. Nah nanti misalkan 2 jam pelajaran, misalkan 1 jam pelajaran itu digunakan untuk offline, nah sisanya nanti digunakan untuk pembelajaran online. Ataupun kalau online bisa kalau misalkan gurunya itu lagi berhalangan atau memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dianggarkan dia yang menghalangi untuk belajar secara offline. Jadi itu digabungin blended learning gitu deh sih. Aku sih sependapat sama Kak Pe tadi. Tambahan sih cuman kayak kalau kita belajar tatap muka atau offline itu kan otomatis ketemu langsung enggak ya. Untuk offline tuh sarana dan prasarananya tambahan dari aku yang digunain tuh yo kayak teknologinya gitu. Kayak lebih menggunakan pembelajaran teknologi sebagai sarana pendukung untuk kita melakukan pembelajaran secara itu sih. Kan kita tentang apa tadi? Blended learning. Blended learning digunakan itu kenapa harus ada online atau offline gitu? Kenapa disatuin? Iya, dak. Maksudnya, ngapa dak seko-seko dipisahin be? Bilangnya ini blended learning itu ada pas sebelum COVID atau sesudah baru ada pembelajaran? Sesudah blended. Ada juga ya. Tapi kayaknya dari pembahasan ini kayak baru ya sih, kayak setelah COVID nggak sih? Ya kayak sebelum COVID sih benar-benar. Lagian itu sebelum COVID itu sekolah apapun masih offline, tatap muka. Masih tatap muka. Berarti bisa kemungkinan besar blended learning ini muncul setelah COVID ya. 19. Kenapa ya digunakan? Kenapa digunakan blended learning? Lebih efektif ya kan, kalau offline kan jauh lebih efektif daripada online kan biasanya. Kalau blended learning Malah digabungin pula antara offline dengan online. Karena untuk menyesuaikan situasi kemarin juga untuk mempermudah proses pembelajaran. Sudah itu
lebih memudahkan lebih memudahkan itu tidak sih pendidik kalau dalam mengajar mungkin, tapi kalau bagi siswanya mungkin Iya. karena harus butuh internet kuota. Kan kalau online biasa lewat Zoom meeting, lewat WA group, yang harus pakai internet. Otomatis banyak juga tantangannya deh untuk yang mahasiswanya gitu. Blended. Dapat lagi. Ada 3 alasan utama mengapa guru memilih untuk menggunakan model pembelajaran blended learning. Yang pertama itu ada meningkatkan kualitas belajar peserta didik, itu adalah yang tadi. Iya. Terus yang kedua meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Terus yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Dan efisiensi dari penggunaan dana dan waktu baik dari pihak guru maupun peserta didik. Berarti dari setiap pembelajaran tuh kayak maupun offline maupun online berarti ada apa? Kayak yang dibilang Kak tadi pasti ada ininya. Apa sih namanya? Ini keuntungannya sama kekurangannya bukan dari masing-masing pembelajaran maupun online dan offline. Kan kayak kalau online kan efisien waktunya, kalau offline juga efisien. Ini lebih dipahami. Kalau menurut Andi kayak gimana? Untuk blended learning ini lebih cocok digunakan untuk mata pelajaran yang memuat latihan soal atau perhitungan matematis dibandingkan pembelajaran teori yang memerlukan diskusi. Bisa sih kalau ini semuanya lewat online. Iya. Jadi pas di sekolah tuh fokus ke konsep, jadi yang pas online itu khusus untuk latihan dari yang udah dipelajari satu materi. Iya. Oh ya, apa namanya? Dia apa ya? Kakak pada suruh aku buat isu tadi nah. Kakak pada suruh aku buat isu tadi. Nanti kirim kesimpulan. Nanti kirim kesimpulan enggak? Jadi siapa yang gitu? Kita kayak ngomong seperti itu ya. Minimalnya 20 menit. Kemarin waktu di mana udah? 15 tahun. Dia bilang 15 tahun. Oh, udah. Oh, cuma itu ya enggak? Iya, enggak lagi ikut. Boleh tidak? Apa bahasa yang tentang ini? Lanjut gak sih? Lanjut ke kesimpulan karakteristik. Karakteristik yang aku tadi kan ada bawah tadi untuk menurut media apa sih bilang berarti menurut media sama foto nih kan aku cuma baca dari maksud aku tuh kalian tanya deh gitu deh. Ini tahu teman-teman blended learning. Oh iya. Iya benar. Ini ada pertanyaan sih. Blended learning ini udah dipakai di apa sih? Udah banyak belum kayak negara-negara luar yang pakai atau cuma Indonesia atau apa gitu? Kayaknya udah dah sih. Topik tuh otomatis orang pada pakai ini kan untuk pembelajaran online. Yang kayak disebut apa Zoom, WhatsApp group, segala teknologi. Nah, kalau sekarang kan otomatis pembelajaran yang online tuh digunain kan pas OPIK ya lebih banyak digunain. Nah, menurut kalian sekarang ini kan COVID udah ada lagi, tapi masih bakalan masih ada nggak yo kayak kegiatan pembelajaran tuh dilakuin online gitu untuk saat ini?
Aduh sih, tidak kayak ini kayak misalnya kayak program-program sekarang nih yang ikuti kegiatan kayak MBKN itu kan dia jauh tuh dari kampusnya, tapi dia ikut kayak ada pembelajaran itu kan, itu bebas milih kayak milih kampus, boleh berapa kampus diikutinya ataupun kuliah mata kuliah di luar kampus atau dalam kampusnya. Itu kan dia ngikutinnya tuh pasti ada yang offline-nya, ada yang online, tapi lebih banyak offline-nya sih, cuma ada juga yang online. Jadi kesimpulannya masih dipakai terus. Masih berarti banyak juga manfaat dari pembelajaran online blended learning ini lah. Dari tadi kebanyakan kelebihannya terus manfaatnya. Kebetulan itu kalian kayak jaringan gak sih? Ya, itu juga termasuk. Ya terus tuh kayak fasilitasnya kurang memadai, sama kurang bisa memakai teknologi. Kan kebanyakan Nggak semua orang paham ya ya pakai pengalaman dia itu kan masih baru umpamanya kalau pakai gitu. Lanjut Gimana lagi? ada yang mau ditanya enggak tentang materi kita yang sudah dijelaskan atau diskusi ini? Seberapa efektif penerapan blended learning untuk anak usia SD? Seberapa efektif penerapan blended learning untuk anak sekolah dasar? Seberapa efektif? Tapi kayaknya kalau untuk efektif kayaknya cuma beberapa persen ya kalau untuk anak SD, karena anak SD itu kan belum tentu dia tuh kayak mengerti cara pakai dan juga apalagi kalau dia tuh kayak pakai belajarnya tuh kayak belajar sendiri kayak dengan apa dipandu oleh siapa-siapa. Dan kan kayak anak-anak tuh lebih mengerti kalau diajaran itu secara langsung sebenarnya dibandingkan secara online. Aku juga setuju sih dengan Farhana. Soalnya kalau di SD kan kayaknya belum terlalu efektif, kecuali dia kelas SMA yang udah tingkat atas. Mungkin itu efektif kan, karena ini misalkan tadi kalau kita offline dicampur dengan online kan, online-nya untuk kuis kan. Jadi anak-anak tuh udah bisa mandiri gitu, karena masih anak SD, nggak terlalu mandiri. Yang masih butuh ajaran nggak sih? Masih butuh tuntun jadi minat. Itu kayaknya belum terlalu efektif sih. Aku nemu di sini guru itu harus memahami karakteristik pesertanya. Anak-anak memiliki daya konsentrasi yang tidak sama dengan orang dewasa, sehingga jangan sampai belajar membuatnya menjadi jenuh atau tertekan. Ya, itu maksud yang dibilang Deborah tadi kan bisa di sela-sela blended learning, pembelajaran blended learning kan pembelajaran tatap muka dan online. Nah, di sela-sela itu kan bisa kita masuk ke pembelajaran lain seperti kuis tadi. Jadi kan biar tidak monoton gitu, nah pembelajarannya udah yang jadi jenuh gitu. Kan tadi juga sudah dijelasin sih tadi memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Ada lagi yang yang kau kirim tadi kesimpulannya? Iya. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kami secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran blended learning pembelajaran yang menggabungkan proses secara konvensional dan e-learning. Proses pembelajaran ini berlangsung menggunakan teknologi pembelajaran yang terdiri dari media elektronik, teks, audio, video, dan multimedia serta berbasis web. Porsi belajar mandiri dengan pendekatan web ini memiliki
komposisi yang sama dan proses tatap muka. Pembelajaran blended learning fokus utamanya adalah pelajar harus mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended learning akan mengharuskan peserta didik berperan aktif dalam pembelajarannya. Blended learning ini tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model pembelajaran tersebut melalui pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran. Sekian diskusi dari kelompok kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.